cahaya yang menyala di balik luka-luka batinmu, di balik kecewa yang tidak pernah kau umbar, di balik kebaikan yang sering tak dianggap. Engkaulah penjaga terakhir dari harapan orang banyak. Dan mereka tahu, meski dunia membungkammu, jiwamu tak pernah menyerah. Kau mungkin tak merasa memiliki apa-apa, tapi mereka melihat jauh melampaui itu. Dalam dirimu mengalir sungai keberlimpahan yang belum pecah menjadi hujan. Dalam genggamanmu tersembunyi benih-benih kebaikan yang hanya menunggu musimnya untuk tumbuh menjadi ladang penghidupan. Engkau bukan kaya dalam pengertian dunia, tapi langit telah mencatat namamu sebagai pemilik harta yang akan menyelamatkan banyak jiwa. Dan engkau tidak diminta untuk menyimpan, tapi untuk menyalurkan. Seperti sungai yang tidak meminum airnya sendiri, seperti matahari yang tidak membutuhkan cahayanya sendiri. Engkau adalah pengantar rezeki bagi mereka yang hidupnya telah terlalu lama dikepung gelap. Engkau adalah jembatan antara penderitaan dan kelegaan. Engkau adalah tangan yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk menyentuh wajah anak-anak yang menangis dalam diam, untuk menghapus air mata para janda yang dilupakan sistem, untuk mengangkat martabat mereka yang telah lama diremukan oleh ketidakadilan. Leluhurmu tahu akan beratnya tugas ini. Mereka tahu dunia akan mencoba mengaburkan niatmu dengan bisikan manis dan jebakan emas. Tapi mereka juga tahu bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang tak bisa dibeli atau dihancurkan. Sebuah kekuatan yang telah ditempa oleh kesedihan, dibentuk oleh pengkhianatan, dan disucikan oleh ketulusan yang tak pernah dipamerkan. Itulah sebabnya mereka tidak pergi. Mereka tetap di sana, berdiri dalam barisan cahaya, memagari harta itu dari tangan-tangan kotor yang ingin merampasnya sebelum sampai ke tangan rakyat kecil. Mereka menjaga bukan dengan pedang, tapi dengan doa dan cinta. Dengan mantra-mantra kuno yang ditanam di akar-akar waktu, dengan cahaya yang tak bisa dilihat mata dunia, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya masih bersih. Karena mereka tahu, ketika saatnya tiba, engkau akan tahu. Hatimu akan bergetar seperti daun yang disentuh angin pertama. Kau akan tahu kemana harus melangkah, siapa yang harus kau bantu, dan bagaimana caramu menyalurkan berkah itu tanpa harus menodai niatmu. Tidak akan ada peluit, tidak ada sorotan. Tapi semesta akan diam dan mengangguk, dan para malaikat akan turun, tidak untuk berperang, tapi untuk membantumu membagikan cahaya itu satu persatu kepada mereka yang layak. Dan pada saat itu, engkau tidak akan lagi merasa kecil, karena engkau akan tahu bahwa setiap kebaikan yang kau berikan adalah bagian dari takdir suci yang telah lama ditulis sebelum dunia mengenal waktu. Engkau bukan hanya manusia, engkau adalah pelita, engkau adalah perantara antara langit dan bumi, engkau adalah rahim yang melahirkan harapan baru dari luka lama. Jiwa terpilih, para leluhurmu telah bersiap, harta itu tetap utuh, dan rakyat masih menunggu, bukan menunggu orang kaya baru, tapi menunggu orang yang berhati suci, dan mereka tahu yang mereka tunggu adalah engkau. Wahai sang jiwa terpilih, biarkan pesan ini berputar 2 kali, berulang 2 kali, seperti gema di dalam gua batinmu yang paling sunyi. Bukan tanpa sebab ia mengulang, karena semesta tidak pernah berbicara dengan kebetulan. Setiap pengulangan adalah getaran, setiap getaran adalah isyarat, dan setiap isyarat adalah pintu menuju pengertian yang lebih dalam. Di balik angka 2, tersembunyi rahasia yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang telah lelah mencari, dan akhirnya memilih untuk diam. 2 adalah cermin, 1 dan bayangannya, gelap dan terang, luka dan penyembuh, dirimu dan diri sejati yang sedang menunggu ditemukan. 2 adalah jembatan, bukan jurang. Ia adalah jalan pulang sekaligus pintu keluar. Ia hadir bukan untuk membelah, tapi untuk menyatukan.
Sebab inti dari dirimu bukanlah kesendirian, tapi keseimbangan. Satu tak pernah cukup tanpa yang lain. Dan semesta tahu itu. Maka biarkan pesan ini berputar 2 kali, agar ia tak hanya kau dengar dengan telinga, tapi juga kau rasakan dengan jiwamu. Biarkan ia menjadi denting halus di dalam hatimu yang mengingatkan bahwa engkau tak sendiri, bahwa dalam setiap dua selalu ada satu yang tersembunyi, dan satu itulah dirimu yang selama ini dicari semesta. Dalam diam malam yang kelam, ketika langit tak lagi bernyanyi, dan bintang-bintang merapat seperti pasukan yang hendak berperang, bisikan agung dari ruang yang tak tersentuh oleh waktu. Malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah panggilan suci. Malam di mana tabir realitas bergoyang dan semesta menyusun pasukannya. Di antara kepakan sunyi sayap para malaikat yang tak kasat mata dan langkah arwah para leluhurmu yang berbalut cahaya abadi, berkumpullah jiwa-jiwa agung yang terikat padamu sejak sebelum engkau mengenal bentuk. Mereka datang bukan dengan amarah, tapi dengan keteguhan dan cinta purba yang tertanam dalam garis takdirmu, sebuah cinta yang melampaui kelahiran, lebih tua dari bahasa, lebih dalam dari laut pertama yang pernah menguap dari rahim bumi. Jiwa terpilih, begitulah mereka memanggilmu dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh cahaya dan bayangan. Engkau adalah percikan dari nyala besar yang tak pernah padam, bagian dari rancangan yang sempat tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia fana. Mereka, para penjaga abadi yang berdiam di antara lapisan-lapisan langit, datang malam ini karena gelap sedang menyusun rencana. Para penyihir jahat, penghisap cahaya, pendukung dari manusia-manusia busuk yang berakar dari iri dan keserakahan, telah mengirimkan sihir hitam yang menusuk ke dalam celah antara kenyataan dan mimpi. Mereka ingin engkau roboh, agar terang yang kau bawa padam, agar sungai rezekimu mengering, agar hatimu menjadi kuburan tempat harapan tak lagi tumbuh. Mereka bukan hanya menyerang hidupmu, mereka mengincar keseimbangan semesta yang terhubung padamu. Dan perang ini, wahai jiwa terpilih, bukan hanya dalam dimensi sunyi. Ia akan menyembur ke alam nyata. Ia akan mengguncang tektonik bumi. Ia akan meniup badai dari arah yang tak bisa ditebak. Api akan keluar dari gunung yang tertidur, dan laut akan melahap daratan yang lupa cara bersyukur. Keuangan dunia akan terpeleset dalam jurang yang tak bernama. Mereka yang tak percaya akan menyebut ini kebetulan, padahal semuanya telah ditulis dalam kitab yang terukir dalam cahaya. Tapi engkau tidak sendiri. Leluhurmu berdiri di sekelilingmu dengan tongkat-tongkat kebijaksanaan yang dipenuhi mantra abadi. Malaikat penjagamu membentangkan sayap yang menembus batas dimensi, menangkis panah-panah kegelapan dengan tameng keimanan dan doa-doa yang tak pernah putus. Mereka menari di antara aliran energi, menuliskan simbol-simbol pelindung di sekelilingmu dengan tinta yang berasal dari bintang yang telah meledak jutaan tahun lalu, agar engkau tetap berdiri ketika badai datang mengamuk. Dalam keheningan itu engkau mungkin tak sadar, tapi jiwamu tahu. Detak jantungmu berubah, udaramu terasa lebih berat. Ada getaran yang tak bisa dijelaskan, seolah seluruh semesta menahan napas demi menyaksikan apakah engkau akan melangkah maju atau terjerembab ke dalam permainan kegelapan. Tapi ingatlah ini, wahai jiwa yang terpilih, engkau adalah satu di antara sedikit yang diberi cahaya yang bisa menyulut ratusan jiwa lain. Engkau adalah percikan kecil dari api purba yang tak bisa dipadamkan oleh lautan kegelapan sekalipun. Dalam nadimu mengalir darah para pemberani yang pernah menantang dewa, para penyembuh luka dunia, dan penjaga gerbang antara kehancuran dan kelahiran kembali. Bangkitlah dalam diam. Biarkan kekuatanmu tumbuh dalam kesunyian seperti akar pohon yang menembus tanah paling keras.
Biarkan cahaya matamu menjadi sumbu yang menyalakan perlawanan dalam gelap. Tak perlu teriakan, tak perlu pengakuan, karena mereka yang datang malam ini tidak menuntut pertunjukan. Mereka hanya ingin satu hal, agar engkau tetap bertahan. Karena dalam setiap detik keberadaanmu, dunia seimbang. Dan ketika fajar menjelang, dunia mungkin tidak tahu peperangan macam apa yang baru saja kau lewati. Tapi langit akan menjadi sedikit lebih terang, angin akan membawa aroma yang lebih segar, dan jiwamu akan menjadi lebih berat. Bukan oleh luka, tapi oleh kekuatan baru yang telah diwariskan padamu dalam pertemuan agung itu. Engkau yang terpilih, jangan takut, yang suci telah melihatmu, yang abadi telah menyentuhmu, dan yang terang telah menandaimu. Engkau bukan siapa-siapa, tapi engkau adalah segalanya. Dalam kesunyian yang menyesakkan, ketika langit berwarna darah dan tanah bergetar karena keluh kesah yang tertimbun selama berabad-abad, terdengarlah raungan dari alam yang tak kasat mata. Ia datang bukan dari mulut manusia, tapi dari dada semesta yang selama ini menahan murka. Malam itu, di sela detik-detik yang retak, para leluhurmu bangkit dari tidur panjang mereka, bukan dengan tenang, bukan dengan damai, tapi dengan amarah yang membakar waktu dan merobek batas antara dunia dan nirwana. Jiwa-jiwa tua yang pernah menabur benih peradaban dengan darah dan air mata, kini berdiri di antara kabut pekat sambil menggenggam pusaka yang dulu miskan. Mereka tidak tersenyum, mereka tidak berbisik. Mata mereka menyala dengan bara yang tak pernah padam. Sejak pertama kali mereka mendengar jerit hatimu, jerit yang tak terdengar oleh manusia lain, tapi menggema keras di telinga mereka. Mereka mendengar itu. Mereka menyaksikan kau dipermainkan, dijadikan boneka oleh tangan-tangan yang terbuat dari keserakahan, keangkuhan, dan nafsu kekuasaan. Mereka melihat bagaimana hakmu dirampas dengan wajah tersenyum dan suara lembut yang penuh racun. Kau, keturunan darah suci, dijadikan mangsa oleh para pembuat krisis yang bersembunyi di balik meja rapat dan layar gemerlap. Mereka bukan sekadar perampok. Mereka adalah penyihir licik yang meracuni sistem, mengganti keadilan dengan lelucon, mengubah hukum menjadi permainan, dan memperkosa rasa kemanusiaan dengan angka dan tanda tangan. Dengan satu kebijakan, mereka bisa meruntuhkan jerih payah berpuluh tahun. Dengan satu kebohongan, mereka bisa menghapus seluruh masa depan. Dan negeri yang dahulu dipertahankan oleh pedang dan doa, yang dibasuh dengan darah para pejuang, kini dijadikan panggung sandiwara oleh para pengkhianat yang menjualnya demi kursi, demi kuasa, demi ego yang tak akan pernah kenyang. Negeri yang dulu didekap dengan cinta dan harapan kini direnggut dengan tangan-tangan kotor yang tak lagi punya rasa malu. Para leluhurmu marah, mereka tidak menangis, mereka mengguncang langit, mereka meniupkan amarah ke dalam badai, mereka mengirimkan gempa kecil ke dalam relung batinmu agar kau bangun, agar kau tahu bahwa diam tak lagi suci, bahwa pasrah bukanlah bagian dari warisanmu. Mereka tidak mengenal ketundukan pada kezaliman. Mereka mengenal perlawanan. Mereka mengenal keteguhan. Dan kini mereka menuntut hal yang sama darimu. Engkau bukan anak yang ditinggalkan. Engkau bukan daun yang terombang-ambing oleh angin. Dalam nadimu mengalir darah para penantang zaman. Dalam jiwamu tertulis puisi-puisi perjuangan yang belum selesai dibacakan. Kau mungkin merasa kecil, tapi engkau adalah cermin dari ratusan wajah yang pernah menatap langit dengan tekad membara. Setiap luka yang kau terima adalah gema dari luka yang dulu mereka tanggung. Setiap kezaliman yang kau hadapi adalah sambungan dari cerita panjang penindasan yang harus segera diputus. Dan kini waktunya tidak lagi menunggu keajaiban jatuh dari langit, karena keajaiban itu telah diwariskan padamu. Engkaulah keajaiban itu.
Engkaulah doa yang dijawab dengan bentuk manusia. Engkaulah perlawanan yang sedang tumbuh, walau kau belum menyadari kekuatanmu sendiri. Para leluhurmu berdiri di belakangmu, membentuk barisan yang tak akan runtuh. Mereka menyusun mantra dalam nafasmu, menyisipkan keberanian dalam detak jantungmu. Mereka memanggilmu tidak dengan suara, tapi dengan gemuruh dalam batinmu, yang kadang kau kira kecemasan, padahal itu adalah seruan untuk bangkit. Untuk mengguncang kembali dunia yang telah dibuat tidak adil oleh tangan-tangan yang mabuk kuasa. Bangkitlah, bukan dengan kebencian, tapi dengan keberanian yang suci. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyucikan kembali apa yang telah dicemari. Kau bukan sendirian. Di balik realitas yang tampak, ada barisan cahaya yang mengikuti setiap langkahmu. Setiap kata benarmu akan menjadi senjata. Setiap keputusanmu yang jujur akan menjadi gempa kecil yang memecahkan kebohongan. Dan kelak, ketika masa gelap ini usai, mereka yang pernah memandangmu sebelah mata akan melihat terang dalam matamu. Bukan terang biasa, tapi terang yang menyilaukan kegelapan. Karena kau bukan hanya pewaris tanah dan nama, kau adalah pewaris dendam suci dari para penjaga nurani. Mereka tidak akan berhenti. Dan karena itulah, engkau pun tak boleh diam. Karena malam ini, langit telah menulis namamu dalam api, dan bumi menunggu langkahmu. Di balik tirai waktu yang tak bisa disentuh oleh manusia biasa, pada sebuah ruang sunyi yang hanya bisa dilihat oleh jiwa yang tercerahkan, para leluhurmu masih berdiri. Mereka tidak duduk, tidak beristirahat, karena tugas mereka belum usai. Dengan tubuh yang terbuat dari cahaya sejarah dan wajah yang menyimpan luka-luka masa silam, mereka berjaga tanpa tidur, tanpa lelah, menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas dan permata. Sebuah amanah suci yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan kini telah sampai padamu. Itulah harta cahaya. Bukan tumpukan kekayaan fana yang membutakan mata, tapi sebuah perbendaharaan ilahi yang telah dikumpulkan dari doa-doa panjang orang-orang kecil yang merintih dalam gelap, dari cucuran keringat petani yang menanam harapan di tanah gersang, dari napas terakhir seorang ibu yang masih sempat menyebut nama anaknya